Film aksi selalu punya tempat tersendiri di hati penonton Indonesia. Apalagi jika dibintangi oleh nama-nama besar seperti Joe Taslim dan Yayan Ruhian. Keduanya dikenal sebagai aktor yang mampu menghadirkan adegan pertarungan berkualitas tinggi dengan koreografi yang sulit ditandingi. Sudah lama rasanya ya semenjak film The Raid tidak ada film action yang benar-benar mengandalkan kemampuan fisik para pemainnya sebagai daya tarik utama. Di tengah dominasi film yang sibuk membangun semesta, drama, horor, atau efek visual berlebihan, The Furious hadir dengan pendekatan yang jauh lebih sederhana dengan menghadirkan pertarungan tanpa henti yang mereka bangun di atas koreografi bela diri kelas dunia. Kita memang merindukan intensitas pertarungan jarak dekat yang brutal, koreografi mematikan yang dieksekusi dengan presisi, dan tentu saja dampak fisik yang terasa nyata. Nah, tahun ini dahaga tersebut akhirnya dijawab lunas melalui film terbaru dari sutradara sekaligus maestro Stan Kenji Tanigaki yang berjudul The Furious, menyajikan sebuah surat cinta yang beringas bagi para penikmat sinema aksi bela diri. Murni. Mari kita bedah mengapa sajian adrenalin ini layak mendapat sorotan utama. Dan berikut film The Furious. Tapi sebelum masuk ke intinya, kalian simak dulu sinopsis film satu ini biar lebih paham dengan ceritanya. Halo Sobat Film, balik lagi bareng gue yang bakal nemenin kalian buat ngebahas film-film seru dari semesta alam action. Dan kali ini kita bakal review film action terbaru 2026 yang lagi rame banget dibahas dan sedang tayang, yaitu The Furious. Ya. Film ini mempertemukan sejumlah nama yang sudah tidak asing bagi penggemar genre action, seperti Shimiao, Joe Taslim, Yayan Ruhian, Brian Lee, hingga Joey Iwanaga. Hasilnya adalah sebuah film yang memahami dengan baik siapa target penontonnya dan tidak pernah kehilangan fokus dari awal hingga akhir. Jadi ceritanya bermula dari kehidupan Wang Wei, seorang pria parubaya yang menjalani hari-harinya dengan sederhana sebagai pekerja serabutan. Baginya kebahagiaan terbesar adalah putri tunggalnya yang sangat ia sayangi. Namun hidupnya berubah drastis setelah putrinya diculik oleh sindikat perdagangan anak internasional. Berbagai upaya yang dilakukan untuk mencari bantuan tidak membuahkan hasil sehingga ia memutuskan untuk turun tangan sendiri demi menemukan dan menyelamatkan anaknya. Dalam perjalanannya, Wei bertemu dengan Navin, jurnalis yang sudah lama menyelidiki sindikat tersebut. Navin juga memiliki misi pribadi setelah istrinya menghilang secara misterius. Okay. You're looking for someone. Keduanya kemudian bekerja sama untuk melacak para penculik. Dengan kemampuan bertarung yang mereka miliki, Wei dan Navin menghadapi jaringan kejahatan dalam upaya menyelamatkan anak Wang Wei dan mengungkap kebenaran. Perjalanan keduanya berpuncak pada pertarungan spektakuler penuh aksi bela diri. Dendam pribadi dan pencarian kebenaran bertabrakan dalam ledakan emosi serta adrenalin yang memukau. Salah satu kekuatan terbesar The Furious terletak pada pacing ceritanya yang sangat cepat, guys. Film ini tidak membutuhkan waktu lama untuk memperkenalkan konflik utama dan langsung membawa penonton ke inti permasalahan. Sejak menit-menit awal aja ketegangan sudah terasa. Penonton diajak mengikuti perjuangan Wei yang harus bergerak cepat demi menemukan jejak anaknya yang hilang. Pendekatan ini membuat film terasa padat dan tak membosankan. Hampir setiap adegan memiliki tujuan yang jelas untuk mendorong cerita terus bergerak maju. Bagi penggemar film aksi, ritme seperti ini tentu menjadi nilai tambah. Tidak ada terlalu banyak dialog yang bertele-tele atau adegan yang tak terlalu penting. Ceritanya memang bukan sesuatu yang baru ya, sobat. Sangat sederhana, yaitu soal perjuangan sang ayah demi menyelamatkan sang anak. Namun justru kesederhanaan cerita tersebut menjadi keuntungan bagi The Furious. Film ini tidak berusaha membuat konflik yang terlalu rumit. Cerita hanya berfungsi sebagai pemicu yang membawa para karakter dari satu konfrontasi menuju konfrontasi berikutnya.
fokus utama tetap berada pada aksi, dan film ini tidak ragu memamerkan aksinya. Keren! Nah, kekuatan terbesar The Furious udah jelas, tentu pada koreografi pertarungannya. Hampir setiap karakter memiliki identitas bertarung yang berbeda, sehingga setiap duelnya terasa unik. Shin Miao dengan kungfunya, Joe Taslim punya skill judo, Yayan Ruhian dengan skill silat serta ahli panah, lalu Brian Lee dengan skill Thai martial art, dan terakhir Joey Iwanaga dengan skill taekwondo-nya. Pasang ekspektasi untuk film satu ini, sobat. Karena seringkali kejadian yang saya alami ketika mau nonton pasang ekspektasi yang tinggi, bisa karena udah lihat dari trailer atau pemerannya papan atas, taunya kok ada yang kurang gitu, kok bosan juga ya. Nah, sekarang pasang ekspektasi kalian tinggi-tinggi untuk film ini ya, The Furious. Karena banyak yang bilang film The Furious ini the best. Bisa dibilang film martial arts yang seru, brutal setelah The Raid. Bahkan kalau menurut saya lebih bagus The Furious daripada The Raid. Ini film internasional, pemerannya bintang-bintang dari Asia. Salah satunya ada Joe Taslim dan Yayan Ruhian juga, yang di film ini mereka rematch lagi. Jajir, gokil. Dan aksi yang mereka peragakan benar-benar luar biasa. Joe Taslim banyak menggunakan kemampuan judonya, sedangkan Yayan kini menggunakan panah sebagai senjata utamanya dalam berkelahi. Jika Anda penggemar film seperti The Raid, Ip Man, atau John Wick, maka The Furious punya semua elemen yang dicari. Pertarungan tangan kosong, duel senjata tajam, hingga baku hantam di ruang sempit disajikan dengan koreografi luar biasa detail. Setiap pukulan terasa menghantam, setiap tendangan terasa menyakitkan. Film ini minim efek berlebihan dan lebih mengandalkan kemampuan fisik para pemainnya, membuat setiap adegan terasa nyata dan berbahaya. Beberapa adegan bahkan cukup membuat saya meringis ya, karena intensitas aksinya yang nyaris tanpa jeda. The Furious membuktikan satu hal, kalau film laga Asia masih jadi rajanya aksi brutal dunia. Dan ketika Joe Taslim serta Yayan Ruhian turun tangan, hasilnya benar-benar bikin penonton tidak bisa duduk tenang di kursi bioskop. Meski unggul dalam aksi, The Furious masih memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya yang menurutku adalah alur cerita yang cukup familiar. Tema penculikan anggota keluarga dan misi penyelamatan telah banyak digunakan dalam film aksi sebelumnya, sehingga sulit menghadirkan kejutan besar. Tapi it's okay, semua itu termaafkan oleh aksi koreografi yang spektakuler, sobat. Review film ini di situs agregator Rotten Tomatoes mendapat cap fresh. Saat ini skornya terbilang sangat tinggi, 97% dari 113 review kritikus film. Hebat-hebat. Jangan datang ke bioskop mencari drama yang rumit ya. Datanglah untuk menyaksikan Joe Taslim dan Yayan Ruhian mengamuk di layar lebar, menghadirkan salah satu suguhan aksi paling brutal dan menghibur tahun ini. Intinya, film ini layak banget buat kamu tonton sambil menikmati popcorn favoritmu. The Furious sudah tayang di bioskop Indonesia ya, mulai 17 Juni 2026. Ayo pesan tiketnya sekarang juga. Jadi itulah review film The Furious. Oke sobat film, gak kerasa ya kita udah ada di penghujung review. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar dan jangan lupa juga buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman kalian, dan tentunya subscribe channel Serempiti Film supaya nggak ketinggalan review film seru lainnya. Sampai ketemu lagi di review film berikutnya. See you sobat film.